Mari kita buka dari kitab Rut, saudara. Saya percaya saudara tahu cerita tentang Rut. Saudara, Rut adalah seorang Moab, saudara. Dan dia menikah dengan anak dari Naomi. Kemudian saudara, dalam waktu yang singkat, tidak terlalu panjang, suaminya meninggal dunia. Kemudian dalam keadaan bangkrut total, saudara, maka dia kembali ke Israel, saudara. Dia memilih untuk ikut Naomi, mertuanya, yang tidak pernah menjanjikan apa-apa. Saudara, dan saudara tahu akhir ceritanya, saudara, bahwa akhirnya Rut bertemu dengan seorang pemuda yang kaya raya. Menurut saya Rut adalah cerita Cinderella, saudara ya, versi Alkitab, saudara. Saudara, kalau kita punya cerita Cinderella, saudara ya, versi H.C. Andersen, saudara, maka Rut ini adalah Cinderella versi Alkitab, saudara. Saudara, dan ketemulah Rut dengan Boas, pemilik daripada sebuah ladang yang begitu luas, seorang pemuda yang kaya raya. Sebenarnya Boas adalah seorang pangeran di kota itu. Nah, saudara, dalam hidup kita, saudara, sebenarnya ada begitu banyak yang Allah sedang mau bawa untuk kita menjadi Cinderella, saudara ya. Saudara, dan pada waktu itu saya pergi ke Disney sebelum masuk firman Tuhan. Saya kasih sedikit, saudara. Januari yang lalu saya sempat menemani anak-anak ke Disneyland, saudara ya, 3 hari, saudara. Sebenarnya itu bukan tempat favorit saya karena ya namanya sudah tua begini, tidak terlalu suka juga, saudara ya, sama Disney, saudara. Dan itu Disney buka dari jam 7 pagi, saudara, sampai jam 12 malam. Karena itu hari-hari masih libur, hari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari itu mereka buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Dan anak-anak saya rupanya menganut asas tidak mau rugi, saudara ya. Jadi mereka bilang bayarnya mahal mah, dan kesempatan ke Disney cuma sekali, mungkin sekali atau 2 kali seumur hidup. Jadi jangan dilewatkan. Karena sesudah itu memang saya pelayanan full. Jadi saya cuma bilang sama mereka, kita 3 hari ke Disney, setelah itu kamu gantian ikut mama pelayanan full. Dan mereka berkata gantian mah ya, pada waktu 3 hari pertama mama ke Disney, mama juga ikut full dengan kami. Nah, saudara, jadi kami berangkat setiap kali dari hotel jam 7 pagi, kami masuk jam 8 sampai jam 12 malam, sampai Disney tutup baru kami pulang, saudara. Dan buat saya itu penyiksaan, saudara ya. Saya jalan terus, saudara, dan saya seringkali di dalam perjalanan saya berkata dengan Tuhan, sebenarnya ya Tuhan, saya lebih suka di gereja, bukannya terlalu rohani, bukan, saudara ya, tapi setidak-tidaknya gereja cuma 2 jam gitu loh, saudara ya. Kalau ini sampai jam 12 malam, saudara. Dan kemudian saya berkata, setidak-tidaknya di gereja bisa duduk. Kalau di sana kan antre terus, saudara, jalan terus, berdiri terus, saudara. Jadi kalau duduk itu cuma kalau ikut sesuatu, ikut permainan sesuatu. Dan saudara tahu permainan yang anak saya suka, laki-laki 2, saudara ya, umurnya 12 dan umur 10 tahun, itu tidak akan memilih permainan atau pertunjukan yang duduk di kereta, saudara, kemudian lihat kiri kanan. Katanya itu mainannya anak kecil. Jadi mereka ajak saya, saudara, yang test driving misalnya, saudara. Itu naik mobil dibanting kiri, banting kanan, ditabrakin, saudara. Heran yang begitu juga diikutin, saudara ya. Tapi kalau saya tidak ikut, katanya tidak fair, saudara ya. Mereka ikut pelayanan, masa saya tidak ikut main sama mereka, saudara. Jadi saya berpikir, Tuhan, ini sebenarnya penyiksaan menurut saya. Tapi heran, yang namanya penyiksaan kok anak-anak suka sekali. Tapi saudara, pada waktu itu, saudara, ada satu acara yang di open air ya, digabung dengan kembang api, saudara, mercon yang begitu bagus, saudara, open air, pertunjukannya mainan dengan lampu dan sebagainya. Dan kemudian, saudara, itu temanya, saudara, sebenarnya sih yang lebih ditonjolkan adalah kembang apinya, saudara, karena itu hari-hari baru tanggal 1, tetapi dikemas dengan sebuah pertunjukan yang bagus, saudara, dengan main laser dan sebagainya. Nah, saudara, pertunjukannya itu adalah Cinderella menjadi princess, saudara ya. Dan saudara, waktu itu saya sempat lihat dan saya bilang, nah bagus, sesuatu yang dia katakan ya, Cinderella bilang begini, menjadi princess itu bukan masalah cantik yang di luar, tapi menjadi princess adalah menjadi cantik yang di dalam. Karena segala sesuatu, dia bilang, mulai dari dalam dan memancar keluar, bukan mulai dari luar dan masuk ke dalam. Saya pikir itu alkitabiah, saudara ya. Saya berpikir itu kata-kata yang bagus sekali, saudara. Dan saya berpikir itu kata-kata yang benar. Bahwa seringkali kita ingin menjadi raja, ingin menjadi princess, saudara ya. Tetapi kita berpikir, saudara, bahwa itu yang di luar. Padahal yang di luar itu menyusul, saudara. Tetapi dimulai dari yang di dalam, saudara. Dimulai dari yang di dalam.
Nah saudara, pertunjukan kedua, ya, hari pertama saya melihat itu saudara ya, pertunjukan dikemas dengan begitu rupa dan intinya itu. Dia berkata bahwa untuk menjadi princess, untuk menjadi Cinderella yang naik menjadi princess, dimulai dari dalam, bukan dimulai dari luar. Hari kedua saudara, saya lihat Lion King. Saya rasa saudara semua tahu Lion King, ini cerita Disney sebentar saudara ya. Saudara, nanti kita kembali kepada firman Tuhan. Dan saudara, pada waktu itu cerita tentang Simba ingin menjadi raja. Saudara tahu lagunya ya, I want to be a king atau apa gitu ya. Terus kemudian dia dikemas juga dengan bagus, tarian, ada lampu, ada segala macam saudara. Tapi pada waktu itu saudara, dia ngotot mau jadi raja. Dan saudara tahu ceritanya, bukan jadi raja, tetapi dia membawa malapetaka. Dia udah tidak sabar mau jadi raja. Dan saudara, di tengah saya nonton seperti itu, dan tiba-tiba Tuhan berkata begini jelas saudara di telinga saya. Dia bilang, ribuan anak-anakku berteriak mau jadi raja, mengklaim dirinya punya otoritas raja. Dia menghendaki berkat-berkat seorang raja. Tapi Tuhan berkata, kalau aku biarkan mereka hari ini menjadi raja, maka mereka akan membawa malapetaka buat orang-orang sekitarnya. Maka mereka akan cuma jadi raja dalam 1 hari, tapi mereka akan jatuh dan mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Karena mereka tidak pernah, kata Tuhan, punya hati raja, punya karakter seorang raja, punya tanggung jawab raja, punya cara berpikir seorang raja. Saudara, dan itu merupakan hal yang sama sebenarnya, sama yang kemarin dikatakan, bahwa menjadi princess bukan masalah di luar, tapi masalah dimulai dari dalam. Saudara, demikian juga pagi hari ini saudara. Saudara, pagi hari ini saya mau berbicara saudara ya, tentang saudara Ruth. Saudara, Ruth ini dari seseorang yang begitu sederhana. Begitu sederhana saudara. Orang yang sebenarnya tidak pernah masuk hitungan. Orang yang sebenarnya saudara ya, bukan orang pilihan. Orang yang sebenarnya saudara mengalami kepahitan, kegagalan, dan kehancuran dalam segala bidang. Tetapi dia menjadi seseorang saudara yang dipulihkan, menjadi orang yang dipilih, dimasukkan menjadi seseorang yang menurunkan Mesias. Dan bukan cuma itu, dia menjadi seseorang yang akhirnya memiliki ladang tuaian. Dia diangkat dari tidak siapa-siapa menjadi orang yang di atas rata-rata. Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang selalu berpikir begini, saya tidak punya talenta banyak, saya bukan siapa-siapa, saya masih terlalu muda, hidup saya terlalu hancur, atau saya tidak pernah dianggap oleh orang. Saudara, saya mau berkata, apapun alasanmu, engkau tetap bisa menjadi princess, atau engkau tetap bisa jadi raja. Apapun alasanmu, engkau bisa dipakai Tuhan dan naik begitu rupa. Apapun keadaanmu, engkau bisa menjadi seseorang yang begitu luar biasa. Dan Allah begitu menghargai engkau. Dan manusia begitu memandang engkau. Tapi sekali lagi, itu tidak pernah dimulai dari fasilitas atau keadaan yang berubah di sekelilingmu. Tapi dimulai dari dalam. Dimulai dari dalam. Saudara, 2 session pagi hari ini dan nanti siang saudara saya akan bahas tentang Ruth. Saya bahas sebagian pagi ini dan saya bahas sebagian sebagian siang. Oke saudara, kita akan baca Ruth saudara, Fatsal yang pertama. Ruth Fatsal yang pertama adalah ayat yang kelima. Ayat yang kelima saudara, ayat yang pendek dan saudara tahu ceritanya. Saudara, Ruth 1 ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Malion dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, ini bicara tentang kematian daripada suami daripada Ruth. Dan saya mau kasih mulai dengan satu statement yang pertama. Kalau saudara mau jadi Ruth yang modern ini saudara, saudara mau menjadi princess atau jadi king saudara ya, to be a king atau to be a princess saudara, maka yang pertama saya mau berkata, ada sesuatu yang Tuhan mau katakan dengan jelas, bahwa kematian tidak pernah boleh menghentikan saudara. Saudara, yang pertama saya mau berkata sekali lagi, kalau saudara mau menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kematian tidak pernah boleh menghentikan saudara. Saudara, Yesus sudah memberi contoh tentang hal ini.
Kematian tidak pernah menghentikan dia. Tetapi kematian justru membawa dia dalam kebangkitan dan menjadi raja yang sesungguhnya. Betul? Ini membuktikan bahwa rupanya menjadi seorang raja, menjadi seorang putri, saudara. Maka itu harus memulai, saudara, dengan keberanian menghadapi kematian. Bahkan sampai, saudara, engkau dan saya harus melewati lembah kekelaman. Bahkan berarti, saudara, engkau harus siap sampai mati dan dibangkitkan. Saudara, ini bicara soal apa? Yang pertama adalah kematian di dalam, saudara, sesuatu yang paling kita cintai. Ada begitu banyak orang, saudara, dalam hidup ini menyintai sesuatu. Itu bisa suami, itu bisa anak, saudara ya. Itu bisa, saudara, yang namanya pekerjaannya. Itu bisa yang namanya impiannya. Itu bisa namanya hobinya. Saudara, dan sesuatu yang kita cintai, ini tanpa pernah kita sadari selalu akan menjadi saingan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apapun yang kita cintai, saudara, itu cepat atau lambat akan menjadi tuan kecil dalam hidup kita. Yang mempengaruhi hidup kita, yang menggairahkan hidup kita, yang mengarahkan hidup kita. Cobalah kita jujur dengan diri sendiri. Kalau orang-orang yang begitu menyintai uang, saudara, saudara akan bisa kerja 12 jam mungkin. Saya di Amerika melayani orang-orang, saudara, yang sangat-sangat, saudara ya, imigran gelap, orang-orang yang pengen kaya, pengen berhasil, saudara. Dan saya itu sampai bingung sama mereka. Ada satu orang datang nangis sama saya, seorang pemuda. Dia bilang, "Bu, bantu doa." Dia bilang, "Aduh, saya ngalamin sesuatu." Saya tanya, "Pak, ngalamin apa?" Saya bilang gitu ya. Masih muda tapi saya panggil Pak lah, saudara, karena kelihatan sangat serius, saudara. Dan dia berkata begini, "Saya itu sehari kerja 15 jam, sekarang dipotong jadi 10 jam. Itu aja nangis, saudara. Coba bayangin, saudara. Saya berkata, sehari kerja 15 jam. Dan kerjaannya tidak gampang loh, saudara. Berdiri, ngangkatin barang. Nangis. Padahal dia sudah menikah, punya anak 3. Saya bilang sama dia, "Pak, bukankah kalau mungkin Tuhan biarkan Bapak dipotong, itu bisa diambil waktunya untuk anak-anak?" Dia bilang, "Enggak, Bu. Kita butuh. Kita masih belum cukup. Kita belum punya rumah. Kita mau beli rumah. Kita mau ini, mau itu." Dan saudara, itu bisa mengerahkan begitu banyak kekuatan. Sampai sehari berdiri, itu berdiri loh, saudara. Enggak duduk. Saya bilang, "Itu berdiri, Pak, berdiri. Tidak ada kesempatan duduk kecuali jam istirahat." Saya berkata, wow, berdiri 15 jam, ngangkat beban berat. Saudara, dan kalau tidak ada dorongan sesuatu, orang tidak akan kuat. Saudara, orang ada yang bisa nonton berjam-jam. Televisi bisa ditonton dari pagi sampai sore karena itu hobi. Saudara, anak, itu bisa juga menjadi sesuatu yang begitu mengikat kita. Sampai ada beberapa ibu yang baru punya anak 1 tidak bisa kerja. Meninggalkan pelayanan. Karena katanya alasannya anak jadiin alasan. Ya, saya mesti jaga anak. Saya tidak tega kalau dijaga sama pembantu. Saudara, dan saya masih ingat apa yang Tuhan buat waktu itu. Saudara, pada waktu saya pertama kali punya anak, saudara ya. Biar bagaimana rasa ingin menjaganya. Rasa ingin memberi yang terbaik, saudara, buat dia itu begitu besar. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, saya titipkan dengan pembantu, ya, karena saya mesti pelayanan. Tetapi kemudian, saudara, biar bagaimana orang itu tidak tahu kemanapun bisa cerita tentang jeleknya yang namanya babysitter. Orang bisa berkata, "Tahu enggak, babysitter itu suka ngasihin obat tidur supaya anaknya tidur terus." Nah, anak saya ini saya lihat kok ya tidur terus gitu ya. Kok enggak pernah rewel, jadi curiga pikirannya. Yang negatif, saudara. Saudara, dan anak saya ini tidak pernah ngomong, tidak pernah nangis, saudara. Jadi saya pikir jangan-jangan kayak kata orang tuh, dikasihin obat tidur, saudara. Terus kemudian ada lagi yang bilang, "Tahu enggak, bahwa anak-anak itu ya seringkali dibawa sama babysitternya pacaran berjam-jam. Ya, digendong, pacaran di jalanan." Saya berpikir, ya mungkin juga dia tahu jam-jam saya pergi dan pulang sampai sore, bapaknya juga. Saudara, dan di rumah itu tidak ada telepon. Waktu itu telepon belum masuk, saudara, di rumah saya. Jadi ada begitu banyak kekhawatiran. Belum lagi ada yang bilang, "Tahu enggak, anak itu ada yang jatuh sampai keseleo, cacat seumur hidup karena babysitternya itu tidak pernah teliti dan sebagainya." Saudara, sampai ada rasa guilty feeling. Ada lagi tambahan dari teman-teman, dari keluarga yang berkata, "Ya namanya kamu itu tetap mestilah ya untuk menjaga anak." Saudara, sampai hampir-hampir, saudara, saya itu kalau pelayanan tidak bisa konsentrasi.
pengennya cepat pulang. Ya, karena itu anak bisa menjadi mulai nomor 1 dalam hidup saya. Dan tapi Tuhan itu selalu berurusan dengan saya. Dan saya bersyukurlah, saudara. Pada waktu itu ada seorang tetangga, saudara. Dia punya anak umurnya sama dengan anak saya. Dan saudara, ibunya di rumah pakai babysitter. Kemudian mereka punya kolam, ya, kolam ikan persis sama besarnya dengan kolam saya. Tapi saya kolam kura, dia kolam ikan, saudara. Saudara, dan kemudian pada waktu itu, saudara, anaknya, mamahnya kurang lebih jaraknya 2 meter dari situ, duduk di ruang tamu. Babysitternya menemani anak ini. Anak ini main, saudara, di kolam ikan. Dan kolam ikannya kemudian tidak tahu bagaimana anak ini bisa jatuh ke kolam ikan. Pembantunya tidak sempat megang. Mamahnya tidak sempat nangkap karena mamahnya lagi baca koran. Saudara, dan anak itu jatuh dengan posisi tertentu. Tulang lehernya ini patah, meninggal seketika. Saudara, pada waktu saya dengar itu saya ngeri, kaget. Dan yang lebih lucu, saudara, anak saya kejegur di kolam kura itu 3 kali. Sama kura itu kegigit 3 kali. Tapi hidup aja, saudara, ya. Saudara, dan saat itu Tuhan mau berkata begini. Bukan berarti Tuhan bunuh anak itu demi saya, enggak. Tapi Tuhan mau berkata, lihat, engkau mau pilih yang mana? Aku yang menjaga atau manusia yang menjaga? Ada ibunya, ada babysitternya. Itu terjadi sekian detik. Dan engkau tidak bisa buat apa-apa. Dan Tuhan berkata, anakmu boleh jatuh 3 kali. Digigit kura. Bukan karena malaikatku tidak bisa jaga kura tidak menggigit dia. Karena singa saja, singa yang mau menggigit dan niat bisa ditutup. Betul kan? Apalagi mulut kura, lebih kecil. Tapi biarin dia kapok lah supaya tidak main kura. Tapi anak saya tidak pernah kapok juga, tetap aja main kura, saudara ya. Tapi Tuhan mau berkata, lihat, siapa yang bisa membuat anak ini tetap ada? Karena ada di tanganku. Dan selalu di tanganku jauh lebih baik. Tapi kembali, saudara, saya mau berkata bahwa setiap dari kita harus punya dan berani untuk meletakkan semua yang kita cintai. Kematian tidak pernah boleh menghentikan kita. Saudara, dan ini baru bicara tentang meletakkan. Belum sampai kita melewati kematian. Tetapi beberapa orang akan Tuhan bawa lebih jauh lagi. Bukan cuma meletakkan atau berani menyerahkan di tangan Tuhan sesuatu yang kita kasihi. Tetapi beberapa orang akan Tuhan bawa lebih jauh lagi untuk menghadapi kematian yang sesungguhnya. Mungkin engkau hari-hari ini sedang punya visi tertentu, saudara. Dan kelihatan visi itu tambah gagal dan tambah gagal sampai mati. Dan saat itu, ujian mulai datang. Iblis akan bicara banyak hal. Iblis akan berkata, kalau itu Tuhan, kenapa dia biarkan gagal? Iblis akan coba buat, sehingga engkau tidak berani mencoba lagi. Sehingga engkau tidak berani percaya lagi. Sehingga engkau menjadi kecewa dengan Tuhan. Ruth mengalami itu. Ruth bisa berkata, kalau itu Tuhan yang hidup, kenapa membuat mertuanya mati? Kenapa membuat 2 anak Naomi mati? Kenapa membuat bangkrut? Kalau memang dia Tuhan yang baik. Kalau memang dia Tuhan yang hidup. Saudara, hari-hari ini iblis akan mencoba ini dalam hidup banyak orang. Iblis akan buat sodorkan. Dan dia berkata, mana Tuhanmu yang berkuasa? Mana Tuhanmu yang baik? Mana Tuhanmu yang bisa menolong? Dan dia akan buat kalau itu Tuhan, kenapa hasilnya negatif dan bukan positif? Saudara, ini adalah kematian yang banyak orang harus lewati. Tapi kalau saudara yang di dalam ini punya kedewasaan, yang di dalam ini princess dan king yang sesungguhnya, maka kematian tidak akan pernah menghentikan dia. Maka saudara, mata dia tertuju kepada raja segala raja, yaitu Tuhan. Saudara, hidupnya adalah ketaatan dan bukan berfokus pada hasil. Ada banyak orang, saudara, kenapa dia selalu jatuh dan bangun? Karena hidupnya berfokus kepada hasil dan bukan kepada ketaatan. Saya berdoa supaya saudara mengerti hal ini. Saya belajar ini tahun demi tahun.
Ayah saya selalu berkata pada saya, saudara, orang yang melihat hasil selalu akan jatuh. Cepat atau lambat orang yang melihat hasil selalu akan jatuh. Dan dia mulai sodorkan, dia bilang, Nuh, dia begitu bersuka cita karena dia disebut orang benar, dia keluarganya yang diselamatkan, dia buat yang namanya panen anggur, dan anggurnya pun diberkati, dia mabuk karena anggur, dia telanjang. Jatuh karena hasil. Hasil yang baik. Hasil yang baik. Tapi berapa banyak juga orang menjadi kecewa karena hasil yang negatif. Contohnya siapa? Saul. Saul sudah berperang. Saul sudah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan bangsanya. Dan orang-orang mulai berkata, ya, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Penilaian orang membuat seolah-olah hasilnya begitu remeh dan sedikit jatuh. Saudara, ada banyak orang yang selalu gagal. Kenapa? Karena dia melihat hasil. Gak gampang, saudara, untuk saudara bisa belajar dan belajar untuk tidak lihat hasil. Tapi saya bersyukur ayah saya selalu berkata, fokuskan hidupmu pada ketaatan dan bukan kepada hasil. Ayah saya selalu berkata, pokoknya kamu mau taat. Perkara hasil itu urusan Tuhan. Dan saya belajar itu, dulu saya tidak ngerti. Sampai Allah bawa saya, saudara. Tuhan suruh saya pergi ke Belanda. Tuhan yang suruh dengan janji yang begitu ajaib, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, saya gagal dan gagal dan gagal. Saya mulai berpikir, kalau Tuhan, kenapa gagal? Kalau Tuhan, kenapa dia tidak bela saya? Kalau di Belanda ini rencananya, kenapa seolah-olah justru Tuhan buat saya malu? Tapi sekali lagi saya berkata, pada waktu hidup kita belum selesai, maka kita tidak pernah bisa menilai Tuhan. Karena kita cuma melihat satu titik yang kita sedang alami. Dan Tuhan melihat sepanjang perjalanan. Betul? Saudara, kalau saudara pernah lihat film, saudara ya, lihat para sutradara dan para bintang film membuat film. Kalau saudara cuma lihat satu titik, dan saudara menilai dari satu titik, pas adegan lakonnya ini saudara dikepukin habis, dan saudara menilai saat itu, siapa lakonnya? Kan saudara tidak tahu. Kita harus melihat seluruh film, baru kita tahu, betul kan? Itu film dibuat satu petik. Tidak ada film, saudara ya, yang dari pagi sampai malam urutan. Kalau saudara tahu, maka saudara tahu cara membuat film itu tidak pernah urutan gini. Skein 1, 2, 3, enggak. Kadang-kadang dia bisa buat ujungnya dulu. Kadang-kadang dia bisa buat tengahnya dulu. Kadang-kadang dia bisa buat saudara nomor 3. Dia bilang, skenario 4. Tiba-tiba loncat, kita mau buat karena ini pas yang di tempat sama skenario 8. Bisa. Sutradara berhak. Dan itu memang cara buat film. Tapi nanti setelah disusun, baru saudara tahu kisah sebenarnya, cerita sebenarnya. Demikian juga dengan hidup kita. Bukankah Tuhan kita sutradara yang agung, betul? Dan dia boleh potong dan buat seperti yang dia mau. Jangan pernah menilai satu adegan, 2 adegan. Karena Allah akan melihat dari seluruhnya. Saya tidak tahu apa yang akan saudara alami. Tapi saya tidak tahu, saudara, saya merasa sungguh kuat di roh saya, bahwa tahun 2006 adalah tahun banyak kematian. Saudara, ini bisa berarti kematian dari pengharapan saudara. Ini bisa kematian saudara dari orang-orang yang saudara cintai. Ini bisa kematian saudara dari usaha saudara. Ini bahkan mungkin bisa kematian dari daging kita. Nah, saudara, bicara soal kematian daging berbeda lagi dengan kematian harapan, visi atau apapun yang Tuhan buat. Pada waktu saudara dan saya harus melewati kematian daging, maka tidak ada cara lain selain Allah bawa kita dalam penderitaan dan penderitaan. Ada begitu banyak hal dalam setiap kita, saudara, yang disebut daging oleh Alkitab. Setiap orang memiliki sesuatu yang berbeda, saudara, dan itu terjalin begitu satu dengan yang namanya jiwa kita. Itu yang namanya inquinity, atau itu merupakan sesuatu kecenderungan. Yang satu memiliki kecenderungan untuk marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Yang satu punya kecenderungan, saudara ya, untuk egois banget. Yang satu punya kecenderungan untuk depresi. Bahkan ada orang-orang yang punya kecenderungan, saudara, untuk menjadi begitu sombong.
Saudara, saya tahu persis itu saudara. Karena dalam hidup saya juga begitu banyak saudara yang namanya daging. Yang rasanya menjerat dan tidak pernah bisa lepas. Saudara, saya rasa saya lahir dengan sebuah kesombongan. Dan itu rasanya tidak pernah bisa lepas dalam hidup saya. Saudara, dari sejak sangat kecil. Saya sudah bisa begitu sombong. Saya tidak tahu saudara. Saya tidak pernah saudara ya menangis. Jadi saya masih ingatlah saudara. Umur 3 tahun aja saudara. Pada waktu saya jatuh saudara. Terus kemudian udah sakit sekali. Sudah mau menangis saudara. Terus kemudian ada seorang lewat dan berkata begini. Anak perempuan itu memang kalau jatuh begitu saja nangis ya. Bisa berhenti nangis loh saya saudara. Mendadak tidak menangis. Loh, apa yang memacu saya? Satu, kesombongan. Kesombongan. Umur 4 tahun. Saya masuk kelas 1 saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu orang tua saya ada di Biak. Dan di Biak itu saudara tidak ada TK itu tidak ada saudara. Nah adanya kelas 1. Ayah dan ibu saya pengen supaya saya udah tetap mulai belajar sekolah lah, kenal huruf dan sebagainya, bersosialisasi. Jadi saya tetap dimasukin kelas 1 walaupun saya umur 4 tahun. Saudara, dan pada waktu itu gurunya berkata begini. Umur 4 tahun saya masih ingat. Ya dia sih cuma masuk asal main-main lah. Karena tidak mungkin bisa mengikuti. Saudara, saya dengar kata itu saudara. Dan saya berpikir, saya akan buktikan mati-matian bahwa saya bisa mengikuti. Dan saya buktikan, saya bisa mengikuti apa yang orang lain harus buat. Itu kesombongan saudara ya. Dari sejak kecil. Saya itu tidak pernah minta sama orang tua saya, walaupun saya butuh. Karena saya berkata, minta itu seperti pengemis. Kalau memang mau dikasih, kasih. Tapi kalau tidak, saya tidak akan harap untuk meminta. Saudara, dan tidak ada cara lain untuk mencabut, mengkikis itu. Kecuali Allah bawa saya dalam penderitaan. Saya bersyukurlah, Allah sabar dengan saya. Ada lebih dari 8 tahun, saudara, Allah berurusan dengan kesombongan saya. Allah mulai bawa saya dalam satu proses penderitaan yang mulai dari soal uang, saudara. Dari saya seseorang yang punya cukup uang, semuanya bisa. Allah habisin, habis, saudara. Sampai saya tidak bisa beli apa-apa. Saya sekolah arsitek, sudah di Belanda ya. Dan sekolah arsitek itu mesti pakai begitu banyak alat. Mulai dari komputer, foto, karena mesti bikin foto banyak, saudara ya. Mulai kemudian mesti bikin, saudara, alat-alat tertentu lah. Banyak sekali alatnya, saudara. Nah, keuangan itu begitu dibuat mepet, saudara. Sampai saya harus mengemis pinjam sama teman-teman. Saya tidak punya foto. Untuk saya bisa foto sesuatu, saya harus ngemis. Nah, saat itulah, saudara. Saya belajar. Dan Tuhan berkata, kenapa? Aku harus bawa engkau. Saya harus pinjam dari satu alat ke satu alat. Itu belum lagi Allah habiskan yang namanya kepandaian saya. Allah mulai bawa saya, saudara, untuk jadi pelayan restoran. Dan itu bagus banget. Karena tidak ada uang, kepepet, saudara. Akhirnya saya mulai harus jadi pelayan restoran di Belanda. Untuk sekedar nambah uang jajan, saudara. Dan jadi pelayan restoran itu saya belajar benar dipotong sedikit demi sedikit kesombongan saya. Dari seseorang yang selalu minta dilayani, saya harus belajar melayani. Dari seseorang yang selalu, saudara ya, komplain dengan orang lain, sekarang selalu dikomplain dengan orang lain. Saudara, dari seseorang yang selalu didengarkan pendapatnya. Saya ini cucu pertama, anak pertama, saudara ya. Sekarang saya harus belajar mendengarkan orang lain. Saudara, dan saya bersyukur. Semua itu 8 tahun Allah berurusan dengan saya. Membuat kematian di dalam daging. Tapi sampai hari ini saya bersyukur. Kalau Allah bawa saya melewati kematian demi kematian. Sekali lagi, Allah sedang mencari orang-orang yang dia bisa percayakan kerajaannya. Sekali lagi dia sedang cari orang-orang yang dia bisa percayakan hartanya, saudara. Dia cari orang-orang yang dia bisa percayakan jiwa-jiwa tuaian yang besar. Tapi dia tidak bisa percayakan pada orang yang begitu saja. Hanya orang yang melewati kematian. Dan kematian tidak pernah menghentikannya. Dia mengerti persis. Yang terakhir, dia biarkan saya mengalami kematian. Lihat anak saya umur 3 minggu, saudara, meninggal dunia. Supaya saya tahu harga sebuah jiwa.
Sejak anak saya meninggal, saudara, saya ngerti banget, saudara, hati Allah untuk setiap jiwa yang di luar. Saudara, buat orang yang tidak pernah kehilangan orang yang dia cintai, maka mungkin kematian adalah sesuatu yang biasa buat dia. Saudara lihat jiwa-jiwa yang masuk ke neraka itu biasa. Tapi kalau saudara pernah tahu rasanya, di mana saudara tidak bisa buat apa-apa, dan anak saudara mati, saudara dalam kesengsaraan, maka saudara akan tahu hati Allah. Betapa pilunya hati Tuhan. Kalau lihat orang berbaris ke neraka, saudara, dan menghadapi kematian yang kekal. Itu akan membuat saudara berpikir berbeda. Membuat saudara akan punya tekad yang berbeda. Saudara akan menghargai setiap jiwa. Saya percaya hari-hari ini Allah sedang mendewasakan umatnya. Dan salah satu cara membawa kedewasaan adalah saudara membiarkan saudara melewati kematian. Dan mereka yang tidak pernah dihentikan oleh kematian, mereka lah yang akan dipercayakan hal yang besar. Kita lihat hal yang kedua dari Rut, saudara. Itu hal yang pertama. Kita sekarang lewat hal yang kedua. Masih kita lihat Rut pasal yang pertama. Ya. Kita lihat ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Saudara, Naomi mau bilang begini. Kalau saudara baca nanti seterusnya ya ayat-ayatnya. Dia bilang begini, kamu ini butuh suami, nak. Kamu butuh rumah. Kamu butuh perlindungan. Kamu butuh makan. Kamu butuh masa depan. Dan kamu ikut saya, kamu tidak dapat apa-apa. Karena itu aku doakan, cari itu rumah. Cari itu yang namanya suami. Cari itu yang namanya perlindungan. Cari yang namanya kebahagiaan. Cari yang namanya harta. Karena saya tidak mungkin memberikan. Orpa akhirnya menerima. Tapi Rut tidak. Kenapa? Karena fokus hidup Rut tidak pernah kepada kebutuhan. Tapi fokus hidupnya kepada yang namanya panggilan. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Kalau fokus hidupmu, saudara ya, kepada kebutuhan, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah sampai. Dan tidak akan pernah jadi. Jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau fokus hidupmu kepada panggilan, itu akan berbeda. Itu akan berbeda. Allah tidak pernah berutang, saudara. Kalau engkau berfokus kepada panggilan, Allah akan mencukupkan apapun. Tapi kalau fokusmu kepada kebutuhan, iblis akan pakai itu terus untuk membuat engkau belok dan keluar. Saya sudah lihat orang-orang yang sangat cinta Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi mereka juga sangat berfokus kepada kebutuhan. Saya ketemu dengan orang-orang yang istilahnya sangat berkarunia. Saudara, mereka berkarunia luar biasa. Penglihatannya menurut saya itu setajam burung Raja Wali. Wah, kalau lihat orang mungkin udah bisa keluar semua datanya. Saudara ya. Saudara lihat penglihatan, lihat setan, lihat Tuhan. Wah, jago. Saya ketemu teman-teman saudara ya, yang pada waktu saya muda saudara. Kalau khotbah itu udah mirip sama Benny Hinn lah saudara. Kalau niup udah pada jatuh saudara ya. Pak, saudara ya. Terus ini bukan dilebih-lebihkan. Saya ketemu loh dengan pemuda-pemuda yang seperti itu. Saudara. Tapi mereka tidak jadi itu. Hari ini saudara. Mereka sedang sibuk dengan sesuatu yang lain di luar Tuhan. Kalau saya dibandingkan mereka dulu ya saudara. Aduh. Saya berkata. Saya tuh minder kalau lihat-lihat mereka. Dahsyat. Apalagi mereka Inggris jago saudara ya. Jadi kalau khotbah itu separuh Inggris, separuh Indonesia. Menurut saya keren banget gitu saudara ya. Orang nangkep gak nangkep peduli lah. Pokoknya keren kan gitu ya. Enggak lah, ini guyon saudara, guyon. Tapi menurut saya saudara. Saya berkata mereka orang yang bertalenta. Berkarunia.
Tapi kenapa? Kemana mereka semua? Pada waktu saya telusuri, ujungnya karena mereka berfokus kepada kebutuhan. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang saya berkata, saya itu dulu selalu kalau lihat kamu khotbah, membayangkan kamu berdiri di istora, kamu akan jadi hamba Tuhan besar dan membuat gebrakan. Dan dia berkata, dulu saya juga berpikir begitu. Tapi kita kan manusiain. Gue laki, gue butuh rumah, gue butuh istri, gue mesti kerja. Gue mesti dong kasih sesuatu buat keluarga gue. Kebutuhan begitu mudah membelokkan mereka. Bang. Saudara, saya ketemu saudara, hamba-hamba Tuhan yang diurapi loh. Dan hari ini mereka kehilangan visi. Mereka cuma kejar kenyamanan. Kenapa? Kehilangan api. Padahal saya tahu pada waktu mereka memulai, satu jiwa pun berarti. Mereka bisa nangis buat lawatan. Dan sekarang tidak ada apa-apanya. Tidak ada apinya. Tidak ada cintanya. Semua cuma bicara tentang sesuatu yang ya, di luar bungkusnya. Tapi bukan intinya. Geloranya sama Tuhan sudah tidak ada. Yang ada cuma kata-kata indah, saudara. Kewajiban. Dan sesuatu yang biasa. Saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin pujian. Pemusik-pemusik, pelayan-pelayan. Yang melakukan semua hanya dengan profesional. Tapi dalamnya hilang. Dalamnya hilang. Kenapa? Kalau saya telusuri. Karena mata mereka mulai kepada kebutuhan. Kebutuhan mengusik mereka. Kebutuhan membuat mereka keluar dari jalur. Kebutuhan membuat mereka khawatir. Kebutuhan mulai membuat saudara doa mereka cuma berkati aku Tuhan. Tolong aku ini, itu. Saudara dan habis. Iblis bisa menyodorkan begitu banyak hal. Kenyamanan merusak banyak hal. Kekhawatiran, ketakutan menggerogoti banyak hal. Saya berdoa saudara. Saya berdoa. Supaya saudara mengerti. Biarlah matamu kepada panggilan. Kebutuhan itu jangan cuma dipikir materi loh saudara. Saya kenal pendoa-pendoa yang sebenarnya begitu luar biasa. Tapi kebutuhan untuk diakui. Keluar dari panggilannya sebagai pendoa. Mulai coba khotbah. Mulai coba mimpin pujian. Dan itu seperti saudara. Seorang dokter yang mencoba bisnis. Dan kehilangan apa yang sebenarnya dia punya. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Saya berdoa sungguh. Karena waktunya tidak pernah panjang. Dan setiap saudara ada panggilan. Setiap saudara ada sesuatu tugas, sesuatu kewajiban, sesuatu yang Tuhan akan percayakan. Dan sekecil apapun, mari berdiri di situ. Dan jangan pernah tinggalkan. Berapa waktu kembali cerita soal Disney ya. Saya belajar banyaklah di situ. Saudara, saya lihat salah satu acara saudara itu pertunjukan saudara ya. Pertunjukan Mickey. Saudara ya, Mickey saudara dengan paradenya. Saudara, yang menjadi pemeran utama itu jelas Mickey, saudara ya. Tetapi saudara, di sebelah-sebelahnya itu ada yang pakai baju jadi cuma jadi kupu-kupu. Cuma jadi kembang, cuma jadi saudara ya, jadi pura-pura jadi pohon yang goyang-goyang, cuma goyang-goyang cuma begini-begini loh saudara. Ya. Tapi itu membuat sesuatu saudara ya, yang begitu bagus. Coba Mickey tok nih nari-nari gitu ya, gak ada bagusnya. Tapi Mickey digabung dengan pohon yang cuma justru bagus. Mickey-nya nari-nari, kontras. Pohonnya ini ya, kasihan loh orang ya. Dikasih baju saudara hijau dari atas ke bawah, kaku. Ini saudara ya. Mukanya pun disemir hijau semuanya habis saudara. Nggak kelihatan sedikit pun bagusnya. Dan dia cuma boleh goyang-goyang gini. Saudara ya. Loh, sebenarnya ngapain? Begitu kecil. Tapi
Tapi saudara tahu, kenapa itu bisa jadi pertunjukan yang bagus? Karena kontrasnya antara pohon-pohon yang diem nih, hitam semua, jelek semua, cuma tek gitu saudara. Dengan Mickey yang colorful, penuh dengan gerak dan bagus. Saudara bisa ngerti maksud saya? Kalau saudara ngerti seni, saudara akan ngerti lah. Ya, lukisan itu tidak bisa bagus kalau semuanya berwarna. Tapi pada waktu yang berwarna itu digabung dengan hitam, gitu saudara ya. Itu justru keluar. Tarian itu tidak pernah bisa bagus kalau semua gerak. Tapi justru yang bagus itu pada waktu digabung. Kontrasnya antara yang tidak gerak dengan yang gerak. Nah masalahnya kita semua mau jadi yang gerak. Yang kelihatan. Tapi ternyata saudara yang gerak cuma satu Mickey. 5 orang jadi pohon yang coba kita. Mau enggak kita? Kalau kita berdiri di tempat saudara. Yang cuma sebegitu kecilnya. Tapi sebenarnya itu justru yang membuat semuanya menjadi baik. Dan Tuhan berkata ada begitu banyak orang membutuhkan pengakuan. Sehingga mereka tidak mau kalau tidak diakui. Mereka tidak mau kalau tidak jadi orang nomor 1 sampai nomor 5. Kalau mereka harus menjadi orang nomor 30 atau 99. Mereka berkata, enggak, sorry ya. Saya terlalu tinggi untuk menjadi nomor 99. Saya terlalu besar untuk melakukan yang kecil. Padahal sebuah mobil tanpa sekrup yang kecil bisa kecelakaan, saudara. Mau enggak kita berkata, Tuhan, berapapun panggilanku, fokusku bukan kepada kebutuhan untuk diakui. Kebutuhan untuk orang berkata, ya engkau seseorang. Fokusku kepada panggilan. Kepada panggilan. Sekecil apapun, aku enggak peduli. Asal aku selesaikan panggilan. Saya berdoa dan berdoa supaya saudara mengerti. Karena 2 ini saja dulu. Ya, kalau saudara tangkap. Melewati kematian. Jangan pernah berfokus kepada kebutuhan. Tapi kepada panggilan. Maka saudara akan lihat. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Pada waktu Tuhan mulai suruh kami saudara ya. Untuk membuka sekolah. Datang bersama 2 kepala sekolah. TK saudara dan SMP. Saudara pada waktu Tuhan suruh buka. Dari mulai playgroup. Sampai saudara ya SMA. Untuk anak-anak yang tidak mampu. Maka itu mengerikan. Kebutuhannya mengerikan. Kebutuhannya itu saudara untuk sekolah saja. Untuk bangunannya aja. Karena untuk sekolah itu mesti diakui. Atau mesti dapat bisa mengeluarkan ijazah sendiri. Harus punya gedung sendiri. Kebutuhannya itu kalau dihitung saudara ya. Dari yang mulai beli tanah sampai gedung bangunan berdiri. Mulai dari TK sampai dengan yang namanya SMA saudara. Kebutuhannya itu lebih dari 100 M. Saudara dengar kata 1 M aja saya menggigil. Apalagi 100 M. Itu sama gedung pertemuan sama semuanya. Saudara seumur hidup ya. Jujur saya belum pernah lihat. Duit 1 M itu belum pernah lihat saudara. Di tabungan saya juga enggak pernah saudara lewat 100 juta itu enggak pernah saudara. Jadi sekarang menurut saya dengar kata 100 M. Itu sesuatu yang mengerikan. Kalau hari itu saudara. Mata saya berfokus kepada yang namanya kebutuhan. Saya enggak pernah akan melangkah. Enggak pernah akan melangkah. Itu akan menjadi gunung yang begitu tinggi. Akan menjadi lautan yang begitu ganas. Yang membuat saya sudah pingsan duluan sebelum saya harus mendakinya. Dan kalau saudara tanya berapa uang yang ada? 50 juta. Coba saudara bayangkan kalau saudara lihat 100 M dengan 50 juta. Kira-kira saudara, apakah itu bisa memberi 50 juta itu apa saudara bisa berdiri dan berpegang pada 50 juta? Tapi kami mulai dengan yang 50 juta itu saudara. Dan hari ini TK dengan SD sudah selesai. Lebih dari 20 juta sudah keluar. Dan itu sudah selesai. Anak-anak sudah ada 800 saudara bersekolah di sana. Saudara, belum lagi kebutuhan operasional setiap bulan. Dan hari ini kami menghadapi, kami tahu gunung belum selesai didaki. Karena masih ada SMP dan SMA. Tapi saya mulai berkata, Tuhan, aku mau lihat kepada panggilan dan bukan kepada kebutuhan.
Pada waktu saingan mulai datang, saudara, cari guru. Kebutuhan yang lain mulai cari guru. Saudara, dan itu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah lain berani memberi guru 5 juta, 6 juta. Bahkan untuk guru yang bagus, untuk guru yang berbahasa Inggris, saudara. Ya, untuk kepala-kepala sekolahnya mereka bisa berani bayar 10 juta, saudara. Lebih. Dan saya mau berkata, tak mungkin. Tak mungkin. Kebutuhan begitu mengerikan. Tapi saya bersyukur. Saya temukan orang-orang yang melihat pada panggilan dan bukan pada kebutuhan. Mereka bukan orang-orang yang gila, saudara. Atau orang-orang yang kaya raya sehingga tidak butuh uang. Mereka juga bukan orang-orang, saudara, yang pengangguran. Jadi daripada gua nganggur, gua ngajar lah. Mereka bukan orang-orang yang bodoh, saudara. Saudara, karena standar dari sekolah itu sekarang S1 bahkan S2. Tapi mereka orang-orang yang melihat kepada panggilan. Setiap kali saya lihat teman-teman saya, orang-orang yang ada di dalam pelayanan saya di Mahanaim, mulai dari yang sekolah, bisnis, yang apapun. Sebenarnya hati saya cuma bisa menangis dan berkata, Tuhan, aku lihat orang-orang yang tidak pernah kebutuhan. Itu mereka membuat mereka keluar dari jalurmu. Mereka letakkan semua kebutuhan untuk mereka melihat kepada panggilan. Saya tidak pernah bisa bayar mereka banyak, saudara. Mungkin cuma 1/6 daripada yang di luar ditawarkan. Mereka tidak pernah cukup. Tapi saya melihat panggilan itu menjadi api yang kuat dalam hidup mereka. Ada 1 guru, ada 2 guru yang saya mau bercerita. Saudara, yang pertama ada 1 guru yang dia butuh kacamata. Simpel untuk beli kacamata aja tidak bisa. Sebegitu simpelnya. Padahal S1. Karena kebutuhan dia banyak. Dan kami tidak bisa gaji terlalu tinggi. Cuma untuk beli kacamata aja tidak bisa. Saudara, tapi saya bersyukur. Itu pun tidak menghentikan dia. Dia tetap berjalan karena dia tahu panggilannya. Dia coba ditawar oleh banyak sekolah. Tapi tetap dia di situ. Sampai sekali waktu dia cuma berkata, Tuhan, aku tahu aku butuh kacamata. Dan aku mau ini merupakan kesempatan untuk aku lihat mujizat Tuhan. Dan sekali waktu ada seorang orang tua murid. Bisa dia berkata, aku ini dari kemarin Tuhan suruh untuk memberkati ibu. Dan tadi waktu saya lihat ibu, mata saya tidak pernah lepas daripada mata ibu. Kalau ibu lihat itu kok perlu sampai berkerut-kerut. Ibu butuh kacamata ya. Saudara, dan dibeliin kacamata, dia nangis dan dia berkata, Tuhan itu baik ya. Kalau dia memanggil, dia melengkapi. Dia melengkapi. Saudara, kenapa dia bisa melihat kebaikan Tuhan? Bukan kekurangan Tuhan. Kalau orang yang melihat kepada kebutuhan, dia akan berkata begini, mana Tuhan? Katanya engkau panggil, cuma soal kacamata aja saya mesti bergumul. Betul kan? Tapi orang yang berfokus kepada panggilan, dia akan bisa berkata, aku tahu engkau Allah yang baik. Setiap kali aku butuh, engkau mencukupkan. Dan setiap kali itu merupakan tanda bahwa engkau mengasihiku dan peduli kepadaku. Ini akan merupakan perjalanan panjang, di mana setiap kali ada yang harus ditundukkan. Ada kegagalan, ada yang mengerikan. Tapi ini akan merupakan petualangan hebat. Karena menunjukkan tangan Allah yang tidak pernah berhenti untuk menyentuh kita. Saudara, pilihan sekali lagi dalam hidup kita. Kita mau melihat kepada panggilan atau kepada saudara kebutuhan. Mari kita berdoa.